Xbox-nya bakal bebas banget untuk bermain tanpa adanya gangguan sama sekali. Apalagi ketika dia sudah mengamankan Immortality dan juga War X. Dengan kayak gini, counter dari Xbox tuh apalagi sih selain Harley? Karena kan Harley dengan Poker Trick dan juga Deadly Magic-nya gampang banget untuk ngilangin Viraga Armor di dimiliki sama Xbox. Balmon. Balmon tapi kalau seandainya bertemu di sideline guys. Iya, kalau di sideline, tapi kan Tapi ini kalau kan iya, dia bakal kan- jadi wise. Iya, mungkin. jadi jungler kan. Jadi jungler itu yang ngebuat gimana caranya bisa menghajar ke arah Viraga Armor dimiliki. Tapi Popol NKB beserta juga dengan Hayabusa. Langsung itu diambil. dia. Viraga Armornya bakal jadi PR banget, tapi Popol Kupa sudah diamankan, artinya Hmm. trapping dari Force Legends bakal lebih optimal. Namun meta healernya muncul lagi, Rafaela dari Blacklist International. Oh my Venus ditambah dengan satu hero. Rel Poveus mungkin akan digunakan oleh Edward juga, dan ada Lilia. Apakah Lilia akan menjadi jawaban Shadow ya, masih dari Shadow. Poveus? Masih Karena Shadow pick. Lilia ini juga agak sedikit mengerikan dan memberikan efek slow ketika berhadapan dengan Export dan juga Poveus. Yap. Tipikal hero melee yang agak sedikit minim untuk mendapatkan mobilitas. Mau nanya dong, Be. Kalau seandainya Lilia menggunakan Black Shoes, itu termasuk dash ability Dash, bukan? Dash harus Dash iya. Harusnya dash Aku juga ability, kepikiran kan? Dash iya. Jadi aku itu kepikiran bisa Dash. diloncatin sama seorang Povius. Mhm. Iya dong. Iya. Tapi satu momen doang. Sisanya kan Lilia nggak punya dash ability lain selain Black Shoes-nya. Benar. Hmm. Dan sisanya kalau misalkan melihat dari Black Shoes ini, Black Shoes bakal benar-benar instant cooldown reset sih harusnya. Yap. Sama kayak ini didorong Akai kan, cepat itu gerakannya. Tapi dia lebih milih untuk ke arah Farsia untuk ngejamin satu hero high ground. Terutama Xbox ini kan juga punya ability yang bisa disebut high ground kan. Dimana dia bisa pakai last insanity-nya untuk nge-clearin cepet banget. Dan dari ini tim. kontes buat Rafaelanya juga kok. Kontes buat Rafaela untuk memisahkan formasi meta solid dari Blacklist International. Dengan adanya hero high ground kayak gini kan, dengan adanya Feather Airstrike nanti ketika tim fight, otomatis dari Blacklist International bakal bubar gerak jalan. Tapi emang Lilia bisa banget sih untuk memberikan sedikit efek slow atau gempuran dengan Ice Queen One nantinya di item pertama dia ketika ingin berhadapan dengan Xbox. Cuma karena ada Poveus ini kayaknya bener-bener di-deny aja sih. Nggak mau terlalu ngambil resiko bagi One. Apalagi Lilia juga merupakan sebuah hero gambling. Kalau Kenapa dia menang gambling? kalau dia menang di early dia bakal ahead banget Berarti untuk snowballing dong? mobilitas. Iya, mobilitas dan snowballingnya. Tapi kalau misalkan dia bener-bener dimakan di early, dia bakal kebingungan banget untuk mendapatkan farmingan, apalagi dia mid laner. Dan Kagura juga udah ditutup ya sama EVOS Legends, dimana mereka nggak mau ada hero yang ngeburst juga yang bisa menghajar ke arah maybe Farsia, maybe Hayabusa ataupun Popolen Kupa. Ya kan, dimana yang burst damage itu bakal rese banget, terutama hero Haji ini belum kelihatan. Atau udah pasti hero Haji sih, karena Omaya Venus udah pasti main Rafaela. Wah, berat banget nih. Jadi mikir gua. Hmm. Kagura di ban, Hayabusa udah didapetin. Hayabusanya bisa diambil di arah jungle. Kalau misalkan kayak gini berarti bisa jadi juga either way Clover malah yang pakai Farsianya. Atau Clover kalau mau Lilia kayak tadi, Lunox di Clover ban, Lilia gitu. Lunox di ban. No. Ini bisa Chang'e juga kalau emang masih mau, karena untuk range ya Chang'e bener-bener bebas. High ground banget. ability lagi High ya? ground ability lagi 2 untuk EVOS Legends. Tapi pertanyaannya adalah mereka tidak memiliki hero yang cukup tanky untuk nahan gempuran dari Poveus dan juga Xbox. Ataupun hero yang buat nemenin follow up dive in-nya si Hayabusa nanti. Ya kan, jadi Hayabusa kalau masuknya sendirian itu dangerous banget, bahaya banget kalau sampai dari Blacklist mereka langsung atur formasi untuk nemenin ke arah bayangan quad shadow-nya Hayabusa. Yes, Ya dan kan? kali ini sudah ada Kagura ditambah dengan satu hero lagi mungkin untuk Hajizi. Masih belum ketahuan sama sekali. Saber udah boleh di respect ban gak sih? Harusnya sih Oh, kalau hero udah kayak gini kan lagi. itu locker yang sempat dipakai juga kan Saber sama si Blacklist kemarin. Blacklist Hajizinya ini yang benar-benar harus diperhatikan juga bagaimana dia sangat amat bisa mengkontes pergerakan dari Hayabusa. Hanya saja pintar-pintaran dari Quad Shadow, dan memang masih memikirkan apakah ini akan menjadi Hayabusa jungler atau di bagian gold laner. Bisa dipakai sama Dizzy juga ya. Granger yang di Granger dari Versik nggak boleh muncul dan Ya, mereka masih berpikir bahwa ini bukan Hayabusa jungler. bisa jadi Hayabusa Iwan. Iya, makanya. Clover pakai Parsia. Parsia, iya makanya mereka masih benar-benar fleksibel banget dari EVOS Legends, dan jawabannya ada di pick yang keempat kali ini karena mereka udah ban Harit, mereka udah ban Kagura, artinya gold lanernya bakal benar-benar terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Blacklist bakal menggunakan physical damage untuk di gold lanernya. Dan biasanya karena memang Harit adalah hero yang butuh banget single locker, makanya di ban dan EVOS Legends mungkin nggak bakal mau menggunakan hero single locker yang bakal untuk nangkep hero-hero dari Blacklist, karena saat ini single locker belum dibutuhkan. Ya kan, Xbox dan juga Bobius terlalu tebal gak sih untuk di single locker? Iya, kayaknya itu terlalu Wasting resource juga kan. Ruby oke sih kalau mau kebuka, tapi wah, tahan badana aja pakai Uranus kah? Esmeralda dulu dia mungkin Counter Poveus. bisa anti match. Esmeraldanya bisa ke arah Clover Zilong.
Zilong Itu di lock ya? Belum ya? Kirain. belum ada battle spellnya, artinya belum di lock. Masih shadow pick aja. Eudora tadi udah mulai kelihatan. Hajizi juga sempat beberapa kali menggunakan Eudora, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada Terisla. Kalau Terisla oke aja sih kalau menurutku, karena tidak akan ada yang bisa nembusin dengan gampang, apalagi single target lockdownnya terlalu banyak dari Fast Legends. Yep. Dan tim fightnya bakal kuat banget karena udah ada 3 hero dive in ya, kecuali Parsha yang ada di lini belakang. Ketika Terisla hajar itu bakal langsung di lock. Tapi Yves ini bakal strong banget di area tim fight-nya harusnya. Oheb Ruby? Oheb Ruby, ya. Oheb Ruby, ini bakal ngeselin karena crowd control yang dimiliki dengan Ronron Wolf King dan juga Emma Vanded. Itu yang ngebuat Parsha kalau dia miss positioning, dia bakal langsung ditarik. Ya, dan langsung dipunish. Yves ini adalah jawaban dari high ground-nya, karena menengok dari EVOS Legends yang punya satu high ground yang benar-benar kuat banget. Farsha dibalas dengan export, dan bahkan ada Yves. EVOS Legends benar-benar diputar lagi permainannya, direset seolah-olah nggak punya Farsha gitu loh, kayak nggak ada Farsha kok dilawannya, tenang aja. It's gonna be late game gak sih? Ditabrak kita. It's gonna be late game karena dari EVOS Legends ini PR banget untuk nembusin defensif yang dimiliki sama Blacklist karena ada faktor Xbox dan juga Yves. Nggak, Ruby sih, aku pikir di Ruby faktornya. Enggak, untuk maksudnya nembusin kayak minionnya kan, dia punya 2 high ground juga. Iya, emang mereka punya 2 high ground, mereka bisa banget untuk nembusin ke arah high ground, tapi PR-nya mereka emang ada di export dan Yves. Cuma yang bakal jadi kunci jawaban dari Blacklist adalah Ruby-nya. Gimana caranya Ruby dikasih farmingan dari awal di gold lane biar dia benar-benar dapetin banyak banget momentum dan banyak banget gold, sehingga nanti dia bakal ahead banget. Dan menurut kemungkinan nantinya dia akan sedikit agak rusuh di team fight karena dia kombonya benar-benar masuk banget sama Yves. Dan last picknya ternyata masih di Uranus. Uranus yang bakal dipakai sama anti-match Clover dengan Esmeraldanya, Wan dengan Farsha, lalu Versik dengan Hayabusa, dan Rek dengan Popolan Kupa. Ini wah berat di ini aja sih, berat di gimana nanti RKT nahan badan, karena di sana di Blacklist International mereka punya healer, artinya mereka bakal bisa banget untuk bermain sustainability, durability, teamfight jangka panjang, tarik ulur. Ini bener-bener banyak banget. Tapi untuk EVOS Legends mereka punya source damage yang cukup tinggi dan juga bisa dibilang salah satu frontliner yang benar-benar mematikan, Uranus. Karena lagi-lagi belum ada burst damage di sini. Kebanyakan di damage per second. Ya kita ambil contoh, export, lalu ada Ruby juga nggak terlalu burst damage banget, dan tidak akan ada yang bisa menumbangkan Uranus. Paling stopper doang yang bikin ini ya. Uranusnya keganggu. Ya, asalkan Uranusnya berhasil fat, ini bakal bahaya banget untuk dari teman-teman Blacklist International. Tapi gamenya sudah siap dan inilah dia game yang kedua antara EVOS Legends versus Blacklist International. Masih bersama Combo Improv Impostor Profesor, dan kita ada di game yang kedua di Cider Match juga kali ini karena 1-0 sudah diamankan oleh Blacklist International. EVOS Legends 1 game away from Blacklist, dan ini adalah di final upper bracket hari yang keempat menuju besok hari yang kelima, dan kali ini RKT dalam sebuah ancaman. Dia dikejar langsung dengan fire missile, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu tapi masih bisa ada retribution dan diamankan bahkan sama Wise dalam keadaan dia Viraga armornya pecah. Lagi-lagi Blacklist mengamankan banyak sekali objektif jungle di awal game. Ini menjadi permainan yang lumayan agresif ya. Bisa kita lihat dari kedua belah tim, walaupun dari Blacklist International tadi lebih dalam posisi yang lebih lumayan menguntungkan, tapi Clover dia jalan langsung ke area mid lane. Mencoba untuk langsung menghajar kalah Hadizi, tapi gak mau terlalu dikomit. Karena kalau sampai dibalikin itu bakal bahaya banget. Yes, dan kali ini melihat Versik yang mengamankan orange buff terlebih dahulu, artinya dia akan punya purple buff di menit yang kedua nanti ketika Satu Turtle berbalik dengan seorang Wise yang dia memilih ke arah purple buff terlebih dahulu karena dia lebih membutuhkan orange buff untuk slow effect tambahan dan true damage ketika dia melakukan Satu Turtle. Perbedaan fighter dan juga assassin ketika menggunakan energi. Bahkan kalau misalnya dari export dia nggak terlalu butuh mana. Gak ada mana untuk seorang export, dia jadi dia bisa cooldown spam reduction. skillnya terus-terusan ya B ya. Itu dia, temperatur panas untuk slow effect, dan kali ini udah mulai set up dan Wise hilang di early game seperti ini. Hayabusa tapi Versik juga harus ditukarkan 1-1. Sementara itu lihat di menit 1:54 Kolius 2 hilang dari junglernya. Langsung ditumbangkan karena rotasi mereka tadi di arah bottom lane, dan Haji kali ini dalam bahaya, boleh dipukulin aja. Iwan pun berhasil mendapatkan poin killnya. Yes, satu lagi 2-1 untuk EVOS Legends. Mereka bermain dengan super agresif. Ini dia bakal jadi PR karena untuk clearing minion di awal memang Blacklist agak sedikit PR dari gold atau EXP lainnya. Hanya saja Strike
langsung dibakar begitu saja walaupun hampir saja tercuri oleh Anti-Match tapi diambil oleh Meanwhile, Turtle Pit itu terjadi teamfight juga. Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Versik. Mencoba untuk dikejar-kejar sama seorang Edward area udah sekarat banget. Dan akhirnya Versik harus merugikan Turtle buff yang tadi dimilikinya. Langsung hilang karena ter-take down. Gila, Edward masih punya absorb damage juga. Ngadu regen HP-nya sama Anti-Match. Sementara itu Anti-Match, dia bakal berat banget sih untuk dikontes sama seorang Popheus seperti ini. Karena balik lagi ya, Popheus ini kan membutuhkan dash. Sementara dash dari Uranus itu cuma ada di Transcendent One dan itu dapetin absorb damage. Apalagi Ionic Edge bisa terus-terusan stack kan. Dan kalau Popheus terlalu ada di depan dan berhasil dikumpulin stack 4 biji, itu bahaya banget loh, Be. Sakit banget, Be. Dimakan ini. Ini Anti-Match kayaknya bakal lebih unggul di bagian EXP laner. Dia nge-freeze lane-nya. Coba untuk bermain lebih agresif lagi dan lagi Transcendent One-nya digunakan dan lihat Versik gak mau kalau jungle Kramernya diambil. Retribution di pop out dan kali ini lihat bagaimana pergerakan dari Anti-Match yang bahkan dia unggul 1 level daripada Wise-nya. Pernah tapi pasti, Gold Buff pun mencoba untuk dihajar sama seorang Wise walaupun Anti-Match mencoba untuk mencuri tapi ternyata gagal. Ionic Edge pun tidak bisa memberikan damage yang terlalu besar, malah lumayan sakit. Meanwhile di bottom lane, Clover-nya terlalu banyak menahan damage dari outer bottom turret dan juga Oheb yang udah sekarat banget ternyata tidak ter-take down karena Iwan udah sangat sekarat. Yif datang dari tengah, apakah bisa menumbangkan Iwan yang lagi bersembunyi dari recall? Ternyata sempat recall dengan waktu sekitar split second aja. Yes, dan kali ini langsung setup lah ulang dari Clover karena dia tidak memiliki mana yang cukup, artinya dia tidak melakukan spam terhadap Frostmourne Shield-nya. Dan mau nggak mau, untuk beberapa detik ke depan tidak akan ada Clover dalam sebuah teamfight karena dia darahnya setengah, Golis. Dan Oheb, dia udah pulang kali ini. Dia ready untuk 1v1 situation di ada bottom lane. Ini menjadi step ahead ya untuk teman-teman dari Blacklist, terutama Oheb yang tadi sempat pulang dan kali ini minionnya masih bertemu. So, bahkan seorang Clover pun gak bisa ngehajar karena autumn bottom turret, tetapi dari Clover dia gak ada mana lagi. Mau gak mau dia harus menggunakan recall-nya. Yes, rare cut di area top lane. Coba untuk setup terlebih dahulu Bayram Kupa, langsung mencoba untuk di pop out dan bahkan ada reward manipulation. Edward mencoba untuk mengincar ke Anti-Match. Anti-Match masih bisa mundur untuk menyelamatkan diri dan RKT juga masih ada Cyclone Eye, recall for safety. Turtle-nya pun udah mulai up lagi dan dari Blacklist beserta EVOS Legends mereka mencoba untuk skirmish dan juga Shadow Kirunya malah menuju ke arah minion dan ini menjadi sebuah kerugian karena Turtle udah 3-1 berdarah terakhir. Apakah bakal diambil sama Wise? Yes, tentu aja aman karena gak ada kontes dari EVOS Legends. Yes, dan bahkan kali ini War X sudah dimiliki oleh kedua jungler. Coba untuk diambil terlebih dahulu. Retribution sudah tidak dimiliki oleh kedua belah jungler, tapi hanya ada seorang Versik di sini mencoba untuk mengganggu dengan kuat Shadow. Shuriken, Shadow Kill masih cooldown karena tadi sudah digunakan di bagian mid lane. Yep, mau nggak mau on point ya tadi ya. Mungkin dia arahnya tadi menuju ke arah Haji kan, tapi malah Shadow Kill-nya menuju ke arah minion, itu yang membuat sedikit kerugian bisa dibilang. Yes, dan Blacklist International mereka benar-benar bermain menurunkan temponya seolah kayak tadi di game yang pertama mencoba untuk menghipnotis ulang EVOS Legends. Dan sementara itu di sisi top lane EXP laner kita agak sedikit kesulitan. Edward Anti-Mage benar-benar lebih mendominasi kali ini di bagian top lane. Uranus yang sudah dimainkan di game yang kedua. Pak item Kupa digunakan menuju ke arah Oh My Venus yang dari udah berkurang 1 bar walaupun belum ada follow up dari teman-teman EVOS Legends karena itu terlalu beresiko kalau sampai dibalikin keadaannya. Sedangkan dari EVOS Legends, Clover pun di arah bottom lane berhasil terus-terusan mendorong minion yang ada. Tapi dari seorang Clover nggak mau ngambil resiko untuk ngerukin gold Citara tadi ketika masih ada. Dan Oheb kali ini sudah mulai melakukan rotasi dan bahkan one-nya terbakar di depan sana di Palu Gada. Palu mau gua ada reward manipulation di pop out. Commit untuk seorang Clover di arah bagian gold lane dan River menjadi saksi di mana Clover dikejar dan bahkan dihilangkan begitu saja dengan Palu Gada dari Edward. Mau tidak mau dia harus menggunakan Falling Star Moon-nya dan tapi itu membuat demonic dari seorang Edward pun open dan dia langsung loncat menuju ke arah Clover walaupun EVOS Legends berhasil melakukan mirroring yaitu mendapatkan top outer turret dari Blacklist. Yes, dibalaskan lagi. Lihat bagaimana Anti-Match menahan dengan Ionic Edge-nya. Nah, bakal ada escape mechanism dari Edward mencoba untuk berlari terlebih dahulu ngambil absorb damage semua yang ada. Shadow Kill juga lagi menjadi Oh My Venus yang akan menjadi korban pertama kali ini dari tangan seorang Versik 2-2-1. Tapi kali ini di sisi lain Wise juga masih belum ditumbangkan yang artinya dia masih mendapatkan free farmnya, Kolis. Di game yang kedua ini, EVOS bermain dengan objektif full yang sangat bagus. Terbukti, pergerakan anti-match dari arah top lane, dia langsung pindah ke area bottom lane untuk segera mengejar ke arah targetnya. Tapi Viraga Armornya baru aja dihancurkan dengan Falling Star Moon yang dimiliki oleh seorang Clover. Edward mencoba untuk menghambat pergerakan EVOS Legends mendapatkan turtle-nya. Tapi Feather Airstrike di pop-up, Reward Manipulation juga di pop-up, masih bisa di retribution sama seorang Versik. Dan juga Shadow Kill dikeluarkan, kill ini didapatkan oleh seorang Versik. Edward berusaha untuk menghajar lagi, tapi anti-match-nya dia ebot-ebot di
Eleanor down, langsung dihajar dengan Ionic Edge. Haji dari juga tinggal 1 bar lagi, masih dikejar sama seorang anti-magic juga Clover. Berhasil di take down dan EVOS Legends berhasil mendapatkan outer middle turret. Yes, kehilangan 3 hero tentunya merupakan menjadi sebuah mimpi buruk bagi Blacklist International karena mereka kali ini sudah ketinggalan dari sisi goldnya dan bahkan Turtle barusan diamankan oleh Versik dengan retribution yang sangat on point. Lihat bagaimana setupnya walaupun sudah ada real world manipulation tapi tidak ada Viraga armor bagi Wise. Tidak ada damage per second yang cukup tinggi ketika mengincar Turtle dan retributionnya juga sudah digunakan. Retri Warkop is real. Muncul tiba-tiba sementara itu anti-match menahan badan semua lini damage di bagian depan. Dia zoning out sendirian karena dia punya absorb damage dan regen HP yang sangat tinggi sehingga membuat Clover dan kawan-kawan makin bebas untuk memisahkan barikade team fight dimiliki oleh Blacklist International. Anti-match, dia perlahan tapi pasti udah mulai gendut. Tandanya dia bisa banget nahan banyak damage dari teman-teman Blacklist kalau mencoba untuk menghajar karena dia. Tapi ditarik dengan Ame of Vendor-nya One. Ketawa dia dari rumput. Langsung Vader S-Rack pun gagal. Masih bisa untuk kabur dengan Wings by Wings-nya. Tapi Root Manipulation juga di pop-up tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Yes, bahkan dipaksa untuk mundur juga oleh Oheb. Oheb masih mencari targeting kali ini. Mencoba untuk membersihkan wave minion di area top lane. Tapi ada Hajizi. Hati-hati Clover, bahkan di sana ada Void Crystal hilang juga dari Wise-nya. Sementara di sisi lain harus ada kehilangan satu juga ada seorang anti-mage. Satu tukar satu di area bottom lane. Tapi Versik mendapatkan poin kill tambahannya. Sementara itu dari area top lane Clover sendirian. 1v3 situation. Mencoba untuk bertahan. Void Crystal keluar. Slow impact lagi. Vader S-Rack dan coming dari seorang One. Langsung melahap satu dari Oh My Venus. Shutdown juga didapatkan. Unstoppable dari Versik di bagian mid lane. Ini benar-benar pergerakan yang baik dari Versik. Kalau seandainya KB perhatiin, dia nggak pernah join team fight loh. Dia selalu melakukan split push dari area top lane dan Oheb, Arm of Vendor menuju ke arah 2 hero sekaligus. Don't Run Wolf King, Rek dan juga One mencoba untuk ditahan pergerakannya. Vader S-Rack akhirnya di pop up ditambah reload manipulation dibalas sama seorang Haji. Masih bisa kabur dengan Wings by Wings dengan 1 bar darah terakhir tapi Oheb darahnya udah sekarat banget. Masih bisa selamat sedangkan dari EVOS Legends mereka bergerak ke objektif yang besar yaitu Lord yang pertama. Yes, apakah mampu Blacklist International kayaknya gak bakal melakukan kontes sama sekali. Shadow Kill bakal langsung dikomit oleh seorang Versik. Bobby mengamankan satu lagi kali ini Lord objektif yang cukup mahal di menit yang ke-9. EVOS Legends seolah membalaskan dendam mereka di game yang pertama. Mereka mencoba untuk mengamankan semua objektifnya dan lihat apakah Blacklist International tanpa adanya Immortal di Wise kali ini masih OTW hanya bermodalkan Hajizi dengan menggunakan real world manipulation. Apakah mereka mampu untuk melakukan defense di bagian high ground mereka? Ini benar-benar tempo yang stabil dari EVOS Legends yang membuat Blacklist sedikit kebingungan karena Versik selalu berpisah dan kali ini Quad Shadow digunakan hanya untuk mencoba memancing resource yang dimiliki oleh Blacklist International. Lordnya udah mulai masuk ke arah depan tapi Versik dia menjaga jarak, mencari-cari celah kapan dia akan masuk ke arah belakang. Quad Shadow pun langsung dipapa begitu aja, masih keluar. Dia belum mau menggunakan Shadow Kirunya dan juga disedot-sedot, mulai dilompat-lompati Edward menuju ke arah belakang Rek dan juga Wandara udah sekarat banget tapi datang Versik sang Power Rangers mencoba untuk menyelamatkan 2 orang temannya dengan Shadow Kiru. Mau sakit dia pakai seorang Versik, dihajar lagi dengan Shuriken-nya dan Anjmi juga berhasil mendapatkan double kill. Hampir aja ini bakal menjadi momen karena dari EVOS Legends mereka belum mau fokus ke arah base, mereka terus-terusan menghajar triple kill untuk seorang anti-match dan juga bottom base turret beserta middle base turret dihancurkan. Ternyata Oheb berusaha untuk melakukan defensive sendirian, dihajar sama seorang Versik. Arm of Vendor menuju ke arah seorang minionnya untuk dihabisi. EVOS Legends base dari Blacklist International terbuka lebar, mereka langsung dihajar dan kemenangan game yang kedua untuk EVOS Legends. 1-1 di game yang kedua kali langsung dibalaskan dengan cepat. Bagaimana mereka mengamankan satu Source Lord yang